Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum mulai pelajaran, KM silakan pimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ahmad Faisal Burhani Azizi, Hadir. Fidel ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diantaranya yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan ion dalam larutan garam. Yang kedua, menjelaskan penyebab sifat asam basa dari suatu larutan garam. Yang ketiga yaitu menyimpulkan sifat asam basa dari suatu larutan garam. Nah, berbicara mengenai garam ini, Ibu ingin mengingatkan dulu materi tentang minggu yang kemarin. Nah, ada yang masih ingat asam basa menurut Mas Glory? Nah Bu, Coba, asam itu apa? asam adalah spesies yang mendadarkan proton. Kalau basa apa ya? Bu, basa adalah spesies akseptor proton. Nah, benar ya, jawaban yang benar sekali. Jadi, menurut Bangsa Glory ini, asam adalah spesies donor proton atau ion H+, sedangkan basa adalah spesies akseptor proton atau ion H+. Nah, dari teori asam basa Bangsa Glory itu, kita dapat tahu asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan juga asam basa konjugat. Masih ingat? Nah, garam ini adalah senyawa yang sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat mudah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan. garam dapur. Nah, benar. Garam dapur itu memiliki rumus NaCl. Nah, ada juga senyawa garam yang lain. Nah, misalkan pupuk yaitu amonium sulfat NH42SO4. Nah, pupuk ini juga termasuk garam. Fungsinya untuk menurunkan pH tanah, sedangkan tadi NaCl sebagai bumbu masakan. Jadi garam itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar menggunakan model inquiry terbimbing. Nah, oleh karena itu Ibu minta kalian untuk berkelompok ya sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk kemarin. Sudah? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKS ini akan dikerjakan bersama kelompok kalian. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah pembelajaran inquiry ini. Yang pertama yaitu kalian akan membuat rumusan masalah sesuai dengan apa yang akan Ibu jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, kalian akan diminta untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat. Yang selanjutnya kalian merancang langkah-langkah percobaan. Nah, kita hari ini akan melakukan percobaan. Oleh karena itu, alat dan bahannya sudah ibu sediakan. Yang selanjutnya kalian akan mengumpulkan data dengan melakukan percobaan tersebut. Yang selanjutnya kalian mengumpulkan data dan data yang diperoleh harus dianalisis dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di LKS. Yang selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini bersama-sama. Kalian mengerti? Ngerti Bu. Baik, langsung saja ke langkah yang pertama ya. Nah, anak-anak, garam merupakan senyawa hasil reaksi netralisasi dari asam dan basa. Contohnya, jika kita misalkan punya garam NaCl. Nah, NaCl ini merupakan hasil dari reaksi
asam kuat HCl dengan NaOH. Nah, reaksi asam dan basa ini menghasilkan garam NaCl dengan air. Nah, kemudian garam ini merupakan senyawa ionik atau akan terurai menjadi ion-ionnya jika dilarutkan dalam air. Nah, contohnya, jika kita melarutkan NaCl di dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion apa saja? Ion Na plus dengan ion Cl. Nah, kemudian misalkan kita memiliki garam lain, contohnya amonium sulfat yang tadi ya, itu jika kita larutkan di dalam air, maka ia akan terurai menjadi amonium dengan ion sulfat. Nah, anak-anak, ion-ion garam ini ada yang bisa bereaksi dengan air atau mengalami reaksi hidrolisis, ada juga yang tidak. Nah, berdasarkan terjadinya reaksi atau tidak ini, garam dibagi menjadi 3 macam, yaitu garam yang bersifat asam, basa, dan juga netral. Nah, ini penjelasan dari Ibu. Sekarang mari kita mulai merumuskan permasalahan. Nah, sekarang kalian bisa berkelompok dengan teman-teman kalian untuk merumuskan masalah. Gimana? Sudah? Sudah. Nah, coba Ibu pengen dengar salah satu rumusan masalah yang kalian buat. Coba kelompok wadah silakan bacakan. Mengapa suatu garam dapat bersifat asam, basa, dan netral? Ah, benar ya. Rumusan masalah yang bagus. Nah, ini sekarang kami sudah ada rumusan masalah. Sekarang kalian coba rumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan yang telah kalian buat. Nah, untuk membuat hipotesis ini bisa lihat di literatur, yaitu buku ya, semoga bisa juga lewat internet. Mengerti anak-anak? Gimana anak-anak? Sudah selesai menyusun hipotesisnya? Sudah. Bagus. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyusun langkah-langkah dari percobaan yang akan dilakukan. Mengerti? Mengerti, Bu. Sudah? Sudah. Nah, sekarang karena sudah ada alat bahan, sudah ada langkah-langkah percobaan, jadi sekarang kalian bisa melakukan percobaan itu. Ibu kasih waktu 20 menit, ya. Silakan.
Bagaimana percobaannya, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang karena kalian sudah mengumpulkan data, sekarang kalian bisa menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara mengisi soal-soal di dalam LKS. Mengerti? Mengerti. Sekarang waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang kalian sudah menjawab analisisnya dan ibu minta untuk mempresentasikan jawaban kalian di kelas. Untuk yang pertama, ibu minta kepada kelompok 1 untuk menjelaskan tentang data yang telah dikumpulkan serta hasil analisis data nomor 1. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan data pengamatan dan hasil analisis data nomor 1. Untuk hasil pengamatan, larutan garam NaOCl, basa pembentuknya NaOH merupakan basa kuat. Asam pembentuknya HClO merupakan asam lemah. Warna indikatornya merah, sifat garamnya basa. Larutan garam NH4Cl, basa pembentuknya NH4OH merupakan basa lemah. Asam pembentuknya HCl merupakan asam kuat. Warna indikatornya kuning, sifat garamnya asam. Larutan garam NaCl, basa pembentuknya NaOH merupakan basa kuat. Asam pembentuknya HCl merupakan asam lemah. Warna indikatornya jingga atau tetap, merupakan garam netral. Untuk analisis data nomor 1 dengan soal, mengapa garam NaOCl bersifat basa, garam NH4Cl bersifat asam, dan garam NaCl bersifat netral? Jawabannya, garam NaOCl dapat bersifat basa karena anion penyusunnya OCl merupakan basa konjugat dari asam lemah HClO. Basa konjugat ini dapat mengalami hidrolisis dan menghasilkan OH. Garam NH4Cl dapat bersifat asam karena kation penyusunnya NH4+ merupakan asam konjugat dari basa lemah. Asam konjugat ini dapat mengalami hidrolisis dan menghasilkan ion H3O+. NaCl merupakan garam yang netral karena anionnya Cl merupakan basa konjugat dari asam kuat, dan kationnya Na+ merupakan asam konjugat dari basa kuat. Anion dan kation jenis ini tidak bereaksi dengan air. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang bagus dari kelompok 1. Ayo tepuk tangan. Ada yang berbeda? Tidak, Bu. Oke, yang selanjutnya untuk analisis yang nomor selanjutnya yaitu oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiah. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil analisis data dari nomor 2 sampai nomor 4. Untuk soal nomor 2 adalah tuliskan reaksi kesetimbangan ion dalam larutan garam NaOCl, Na4Cl, dan NaCl dalam air.
titik pertama, NaOCl terurai menjadi Na+ tambah ClO-. ClO- ditambah H2O bereaksi menjadi HClO ditambah OH-. Untuk titik kedua, NH4Cl terurai menjadi NH4+ ditambah Cl-. NH4+ ditambah H2O bereaksi menjadi NH4OH ditambah H+. Untuk titik ketiga, NaCl terurai menjadi Na+ tambah Cl. Untuk NaCl hanya terurai dan tidak mengalami hidrolisis. Untuk soal nomor 3 adalah apa yang terjadi jika NH4CN dilarutkan di dalam air? Bagaimana sifatnya? NH4CN merupakan garam yang mengandung basa konjugat dari asam lemah Cn- dan asam konjugat dari basa lemah NH4+. Keduanya bisa terhidrolisis sehingga sifat NH4CN tergantung pada nilai Ka dan Kb asam dan basa pembentuknya. KaHCN sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. KbNH3 sama dengan 1,8 dikali 10 min 5. Maka garam tersebut bersifat basa. Untuk soal nomor 3 adalah apa yang terjadi jika NH4CN dilarutkan di dalam air? Bagaimana sifatnya? NH4CN merupakan garam yang mengandung basa konjugat dari asam lemah Cn- dan asam konjugat dari basa lemah NH4+. Keduanya bisa terhidrolisis sehingga sifat NH4CN tergantung pada nilai Ka dan Kb asam dan basa pembentuknya. KaHCN sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. KbNH3 sama dengan 1,8 dikali 10 min 5. Maka garam tersebut bersifat basa. Untuk soal nomor 4 adalah tuliskan reaksi kesetimbangan ion NH4CN dalam air. Aman. Iya antena TV berbayar. Nama tetes bunga. Oke. NH4CN terurai menjadi NH4+ ditambah Cn-. NH4+ ditambah H2O bereaksi menjadi NH4OH ditambah H+. Cn- ditambah H2O bereaksi menjadi HCN ditambah OH-. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 tepuk tangan. Ada yang beda jawabannya? Iya, Bu. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah, oke. Kita simpulkan bersama-sama. Jadi garam itu ada berapa macam? Tiga. Itu ada apa aja? Garam asam, basa, dan netral. Silakan berdasarkan kelompok kamu, Pak Isal. Jadi sifat garam asam basa itu gimana coba? Jelaskan. Sifat garam tergantung dari anion dan kationnya. Kation penyusunnya merupakan asam konjugat dari basa lemah, maka garam tersebut bersifat asam. Jika anion penyusunnya merupakan basa konjugat dari asam lemah, maka garam
tersebut bersifat basa, sedangkan jika anionnya merupakan basa konjugat dari asam kuat dan kationnya merupakan asam konjugat dari basa kuat, maka garam tersebut bersifat netral. Nah, itulah yang disebut dengan garam, asam, basa, dan netral. Dan itulah kesimpulan pembelajaran hari ini nih anak-anak. Nah, sekarang sebelum Bu tutup, ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Oke lah kalau begitu. Nah, untuk pembelajaran ke depan, kita akan belajar mengenai larutan buffer. Oke, sekian belajar hari ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.